Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Arsiputra dengan NIM 211201181200029, kelas jaringan komputer lanjut kelas A. Pada video kali ini saya akan mendemokan tugas sambil mengerjakan tugas, yaitu activity pada packet tracer yang berjudul troubleshooting PPP with authentication. Oke, baik, di sini sudah ada addressing tabelnya seperti biasa. Ada 3 router ya, ada 1 ISP, 2 PC, dan 1 web server. Kemudian ini objektifnya, kita diminta untuk mendiagnosis dan memperbaiki physical layer, kemudian diagnosis dan memperbaiki data link layer, dan juga mendiagnosis dan memperbaiki network layer. Oke, ini skenario-nya. Jadi kita diminta untuk menemukan errornya ada di mana saja, kemudian juga harus bisa membenarkannya, membetulkannya dengan authentication CHIP, PPP, kemudian dengan passwordnya Cisco dan kelas. Oke, part pertama, diagnose and repair the physical layer. Step 1, diagnose and repair the cabling. Baik, di sini kita diminta untuk mengecek tabel ya. Oke, kabel mana yang terkoneksi, kemudian memperbaiki interface yang tidak aktif. Oh ya, di sini sudah terlihat ya logonya atau ikonnya menjadi merah, tandanya itu tidak aktif. Makanya kita harus mengaktifkannya biar terjalin komunikasi dan logonya berubah menjadi hijau. Kita mulai dari R1 dulu. Kita ke command line interface. Oke, passwordnya itu Cisco. Enable, passwordnya class. Oke, kita masuk ke, kemudian kita ke configure terminal. Configure terminal, interface. Di sini oke, kita cocokkan saja dengan tabelnya. Ini ada gigabit 0/0/0. Ya, 0/0, kemudian ada serial, 2 serial ya untuk R1, iya betul, dan semuanya nonaktif. Oke, kita aktifkan terlebih dulu. Interface gigabit Ethernet 0/1. Oke, masuk, dan kita masukkan perintah no shutdown. Oke, sudah berubah ke up state-nya. Setelah itu kita pindah ke interface serial 0/0/0. Kita perintahkan juga no shutdown. Oke, masih down ya karena dia terhubung ke router lain. Kemudian lanjut terlebih dahulu, kita exit, kemudian masuk ke interface serial 0/0/1 no shutdown. Oke, sudah. Setelah itu kita pindah ke router kedua, masuk ke CLI. Oke, passwordnya Cisco. Enable, class, configure terminal. Di sini ada 3. Coba kita lihat dulu. Oh
yang error cuma 2 ternyata. Hanya di serial saja yang gigabit sudah hijau. Berarti ke interface serial 0/0/0, kemudian no shutdown. Oke. Kita pindah interface serial 0/0/1 no shutdown. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke R3. Ya, sudah mulai hijau ya. Kita ke R3. Passwordnya itu Cisco. Enable class. Configure terminal. Interface untuk R3 ini R3 itu ada 3 yang belum terkoneksi ya. Jadi ada gigabit, ada serial 2. Kita masuk ke coba ke serial dulu. Interface serial 0/0/0, kemudian no shutdown. Oke. Kita keluar dulu, kemudian masuk ke interface lainnya. Interface serial lagi, serial 0/0/1 no shutdown. Oke, baru kita coba masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1 ya, 0/1 no shutdown. Oke, sudah. Oke, kita lihat sudah hijau ya, ini sudah mulai proses. Kita lanjut saja. Oke, repair cabling sudah, inactive sudah teratasi. Kemudian kita cek lagi ya, cek DCE equipment dan clock rate. Oke, kita langsung saja masuk ke routernya ya, yang ada DCE-nya, tentu saja router. Di sini yang DCE itu serial 0/0/0, di sini 0/1, ini 0/0. Ini router 1 berarti. Ke router 1 kita masuk ke, kita keluar dulu. Coba di configure terminal bisa atau tidak. Show, tidak bisa, berarti kita keluar dulu. Show controllers serial 0/0/. Wait, ya kontrol saja, cukup controllers. Kemudian kita cari banyak sekali ya. Kita cari yang serial 0/0/0. Ini interface 0/0/0, dia clock rate-nya 64000. DCI oke, sudah. Untuk menentukan betul rate-nya kita cek dulu yang lain. R1 berhubungan dengan R2 dengan R3. R1 DCI-nya sudah oke. Kita ingat-ingat dulu, kemudian kita cek ke R2. R2 DCI-nya dari serial 0/0/1. Exit, show controllers. Kita spesifikasikan saja langsung 0/0/1. Oke, tidak terlalu banyak ya, terlalu banyak. Oke, sudah. Kita cek di bagian interface ini, hardware ini DCE V35 clock rate. Nah, ini 2 juta malah. Tadi hanya 64.000, berarti ada yang berbeda ya. Kita ingat satu, ini 200.000 di R2 ya, berhubungan sama R3 ya, DCE. Kita cek juga yang R3, kita exit
2 kali. Oke, kemudian show controllers as serial 0/0/0 push. Banyak ya. Untuk di sini serial 0/0/0 DCI dengan clock rate 64.000, berarti yang perlu kita ganti di R2 saja. Oke, kita kembali ke R2. Sudah R2. Oke, kita masuk ke configure terminal, kemudian interface as 0/0/1. Ya, kita atur clock rate-nya, kita ganti clock rate ke 64.000 agar semua clocknya sama, jadi sinkron. Oke, sudah. Kemudian kita cek sudah ya untuk clock rate, kemudian cek enkapsulasinya. Kita cek metode enkapsulasinya apakah sudah betul. Kita cek dari R1. Oke, cara mengeceknya dengan cara masuk ke configure terminal. Kemudian tidak back saja, exit, langsung show saja. Bisa show interface 0/0/0. Salah ya. Serial. Nah, oke, di sini kita cari enkapsulasinya HDLC, sedangkan yang diminta adalah PPP, jadi kita harus menggantinya. Tapi kita coba cek yang lain dulu apakah juga masalahnya sama. Exit, show interface serial. Sebentar. R1 tadi masih baru serial serial, berarti ada 2 /1 juga. Oke, di /1 di sini menggunakan enkapsulasi PPP, jadi yang salah hanya di di 0/0. Ini router 1 ya, kita balik lagi ke router 2. Dia juga ada 2 serial, 0/0/0. Kita cek. Nah, dia di sini pakai PPP, berarti sudah betul sesuai yang diinginkan. Kemudian show interface yang 0/1, dia menggunakan HDLC, jadi harus kita ganti. Jadi di sini yang salah adalah serial 0/1. Kita ganti ke R3, beralih. Oke, ke show interface serial 0/0/0. Di sini menggunakan encapsulation HDLC, jadi harus kita ganti. Show satunya lagi 0/1 menggunakan PPP, sudah betul. Berarti R3 yang perlu diganti adalah 0/0. Baik, kita balik lagi saja ke R1 biar root. Langsung masuk ke configure terminal. Ke interface aja yang salah adalah 0/0 kurang 0. Nah, kita langsung masukkan command-nya encapsulation PPP. Ya, sudah. Kita masuk ke R2. R2 di sini yang salah adalah 0/1. Berarti kita masuk ke conft configure terminal, kemudian masuk ke interface-nya, interface serial 0/0/.
1. Encapsulation dengan metode PPP. Oke, clear. Kita masuk ke R3. R3 tadi yang bermasalah adalah 0/0. Dia masih HDLC. Oke, kita masuk ke configure terminal. Conf T interface serial 0/0/0. Kita atur enkapsulasinya PPP. Enter. Sudah. Kemudian kita cek dulu. Dia sudah. Kemudian kita diminta untuk mengecek dan men-set CHAP usernames and passwords. Passwordnya semua diset ke Cisco. Debug authentication dibutuhkan, username yang dibutuhkan. Oke, kita langsung masuk ke R1. Kita cek yang R1. Kita masuk ke, kita cek dulu X1. Nah, sudah exit. Kita show running config. Ini sudah lengkap sekali di sini. Oke. Kita cari username dan passwordnya ada di mana ya? Ini password Cisco, kemudian hostname-nya di sini R1. Kemudian ini username R2, password Cisco. Yang ini ternyata. Ada lagi. Mungkin di sini kita cek juga encapsulation-nya atau authentication-nya. Nih, PPP authentication PIP harusnya ke apa tadi? CHAP. Tadi R1 ya? Hilang. Ya, harus ganti yang PPP authentication PIP. Ya, di situ R1 masalahnya ya. Di serial 0/1 PPP authentication. Kita lanjut ke R2. Dicek juga exit show run. Username password. Tadi passwordnya harus Cisco. Ini ada di R2. Banyak. Sini ya, R2. Dia username-nya, dia kan terhubung ke R1 dan R3. Sementara di sini username ada R11 dengan password Cisco. Ini clear ya. Kemudian ini R3 passwordnya class. Mungkin juga harus disesuaikan nih passwordnya nanti. Oke, salah di situ. Untuk authentication-nya oke, di sini sudah untuk di sini sudah si HAP. Oke, di sini belum di set ya, yang di 01. Ini perlu kita set. Kemudian cek R3. Exit show running configuration. Ya, kita cari serialnya, interface-nya di mana ya? Username R1, password Cisco. Oke, R1 password Cisco.
Oke, sudah. Ternyata kurang ke R2, jadi masih ke R1 ya, kurang R2, harus disesuaikan. Kemudian kita cek di serialnya di sini. Ini autentikasinya masih salah. Di sini belum diautentikasi ya. Ya, seperti itu. Salahnya di situ. Oke, langsung kita betulkan. Kita lengkapi yang masih kurang-kurang. Kita coba kita mulai dari R1 dulu, masuk ke configure terminal, kemudian username R3, password Cisco, interface serial 0/0, PPP authentication CHAP. Kita ganti interface serial 0/0/1. Ini authentication-nya juga kita atur, PPP authentication CHAP. Oke, sudah. Kita lanjut ke R2. Di R2 kita masuk ke sama configure terminal, kemudian username R2, password Cisco, kemudian interface serial. Kita hapus dulu. Masuk di mana nih? Serial username R2. Salah, maaf, ternyata salah. Kita coba dicek lagi. Password class R3, R2 tidak perlu ya. Hapus lagi aja, no. Username R2 kita hapus saja nanti daripada bentrok ya. Oke, sudah dihapus. Kita juga perlu menambah username R1 tadi belum ya, yang salah tadi ternyata R11, harusnya R1. Password Cisco ya. Kita hapus tadi yang 11 ya, no username R11. Oke, kemudian kita masuk ke interface serial 0/0/1, PPP authentication CHAP. Sudah, kita masuk ke R3. Nah, di R3 masuk ke configure terminal, kemudian masuk ke username-nya. Kita atur username-nya R2 dengan password Cisco. Enter. Udah masuk interface serial 0/0/0. Kita atur authentication-nya dengan CHAP, kemudian exit, pindah interface ke serial 0/0/1. Sama kita atur PPP authentication CHAP. Oke, sudah sampai sini, lanjut.
Kita cek dulu. Ini sudah ya. Kemudian diagnose and repair network layer, verify the IP addressing. Kita cek lagi di R1. Masih banyak ya ternyata. R1. Oke. Harus sesuai dengan addressing tabel ya. Untuk mengeceknya kita cek lagi di running config. Exit, show, run. Jadi dia punya gigabit Ethernet 01 sama serial 00 dan 01. Sini interface ya. Gigabit Ethernet dia belum ada IP-nya. Ya, di sini sementara ada IP-nya yang sudah ditentukan. Kemudian interface di sini subnet masnya salah di 248. Yang benar adalah 252. Kemudian di sini serial yang 0/1 sudah betul. Ya, sudah betul. Oke, langsung di situ saja. Kita benahi langsung saja daripada bolak-balik ya. Langsung kita masuk ke konfigurasinya. Terminalnya kita konfigurasi. Di situ ada interface gigabit Ethernet 0/1. Kita atur IP. Sebentar. Di sini 0/0 harus kita hapus ya. Kita hapus dulu. Kita balik dulu. Interface gigabit 0/0. Kita hapus IP address-nya dengan mengetikkan command no IP address. Kemudian exit. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Di sini kita masukkan IP address sesuai dengan tabel 10. Kita copy saja, paste, kemudian subnetnya kita masukkan juga subnet mas, jangan lupa. Oke. Enter. Kita exit. Kita masuk ke interface serial ya. Jadi serialnya juga kurang, serialnya yang 0/0 tadi salah di subnet mas. Kita langsung timpuk ya pakai IP address-nya masih sama, kemudian kita timpa. Nanti otomatis akan berubah menyesuaikan yang baru. Oke, seperti ini. Ntar. Oke, kemudian exit. Kita cek lagi ya. Show. Running config. Nah, 0/1 sudah dihilangkan. 0/1 sudah sesuai dengan tabel. Ya. 0/0 serial sudah sesuai juga, netmasnya, subnetmasnya. Oke, tadi yang salah di situ. Berarti sudah beres ya yang R1. Kita beralih ke R2. Oke. Exit. Show. Run. Kita cek di sini yang salah di bagian apa. Sensasi sudah oke, benar.
kemudian 0/1. Nah, di sini masih kosong ya, harus diisi. Kemudian serial 0/0. Sudah betul ya, sudah betul. Yang salah itu kalau ini sudah betul. Oke, jadi yang salah hanya di gigabit Ethernet saja. Langsung saja kita konfigurasi. Konfigur terminal, interface. Oh, kurang ya. Interface gigabit Ethernet 0/1. IP address paste, copy, paste. Ya, itu kita enter. Oke, kemudian kita balik lagi, cek. Gigabit Ethernet 0/1. Oke, sudah terkonfigurasi dengan benar. Oke, kita bisa lanjut ke R3. Ctrl Z, kita show, run, configuration. Langsung dicek saja bagian interface-nya. Gigabit Ethernet 0/0 tidak ada. Oke, betul. 0/1. Netmasknya salah, ini masih 0. Di sini 128. Kalau yang ini IP-nya sudah betul. Serial 0/0 kita cek sudah betul. Untuk serial 0/1 masih kosong. Nah, ini kita perlu perbaiki ini dan masukkan ini. Oke, masuk ke configure terminal. Conf T interface. Kita pertama mau ganti dulu yang gigabit Ethernet 0/1. Kita timpa IP address-nya masih sama seperti ini, paste, kemudian kita tambahkan, kita timpa dengan netmask yang benar, yang baru. Sudah betul kah? Saya belum enter loh. Oke, nggak apa-apa, sudah terenter ternyata. Oke, kemudian exit, ganti interface ke serial 0/0/1. IP address-nya belum masuk sama sekali ya. Ini di copy paste. Kemudian ini juga 255, 255, 252. Paste. Bentar. Oke, sudah ya. Dicek. Ctrl Z, terus show, running, configuration. Apakah sudah terkonfigurasi dengan betul? Gigabit Ethernet 0/1 dengan netmask belakangnya 128. Oke, clear. Kemudian serial 0/1 dengan IP clear. Oke, netmask juga clear. Oke, sudah semua. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya. Berikutnya kita punya IP address sudah terverifikasi. Kita step 2 nya verify full connectivity by tracing a path from PC1 and PC3 to the web server. Kita tinggal verifikasi ya. Ini poinnya sudah 100, berarti kemungkinan besar sudah beres masalahnya. Tinggal diverifikasi saja. Masuk ke desktop, kemudian command prompt, di ping. Web server itu alamatnya ada di mana? Nih. Paste.
Ping. Tunggu. Masih pertama agak lama ya, semoga benar. Time out. Kita time out lagi. Time out. Oke, reply. Coba sekali lagi. Ya, sudah lancar. Lanjut ke PC 2. PC 3. Command prompt ping. Paste. Enter. Lama ya, ini time out lagi kemungkinan. Time out, reply. Oke, lancar reply-nya. Coba sekali lagi. Oh iya, ternyata kurang itu tracing. Kita trace root ya, trace paste. Oke, ini hasil tracing routingnya ke 10 ke sini ya, ke 10 ke interface ini, alamat ini, kemudian ke sini, kemudian ini sini, kemudian masuk ke web server. Itu ya. Kemudian kita cek juga yang PC2, password, paste. Oke, dia juga tadi PC3 ya, maaf, PC3 ke S3, terus tentunya open ke R3, habis itu ke R2, masuk ke ISP, ke web server ya, sini. Oke, sudah berhasil semua langkah-langkahnya dan kompresinya juga sudah 100. Baik, cukup sekian video pengerjaan tugas activity packet tracer dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Iksan Arsi Putra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.